Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Aku yang saya banggakan, sebelum saya mulai, tampilannya PowerPoint kelihatan enggak di layar Anda? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, Ya. makasih. Oke, kalau sudah kelihatan, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Anak-anakku yang saya banggakan, terima kasih sudah hadir di room ini ya. Pada pertemuan kali ini sengaja kelasnya saya gabung antara kelas 12 multimedia 2 dan 12 TBSM 3 untuk efektivitas. Nah, karena pesertanya bisa sampai 100 orang gitu ya. Jadi Pak Rian gabung saja sehingga nanti bagi yang dapat jam pelajaran siang seperti kelas 12 TBSM 3, Anda nanti tinggal absen gitu ya. Anda tinggal absen. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini Pak Rian akan menyampaikan materi etos kerja masyarakat Indonesia. Jadi ini materi terakhir untuk materi kelas 12. Insya Allah Anda nanti kan sebentar lagi akan melaksanakan ujian. Jadi ini adalah materi terakhir. Harapan saya setelah selesai kegiatan materi ini, Anda bisa paham, Anda bisa mengerti. Terus ketika nanti Anda lulus, Anda masuk dunia kerja, Anda bisa menerapkan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu ini kan terkait dengan materi pelajaran Anda, yaitu etos kerja masyarakat Indonesia. Oke. Bisa dilihat tayangan PowerPoint-nya. Sekali lagi Pak Rian tanyakan, mohon konfirmasi. Bisa, Pak. Bisa, oke. Nah, ini materi kita yang pertama. Slide pertama itu apersepsi. Apersepsi. Jadi kita membangun gambaran kita, pemahaman kita. Meskipun kita itu belum belajar materi ini, tapi paling tidak kan dalam keseharian itu kita bisa atau pernah mendengar lah istilah etos kerja itu apa. Jadi pada materi ini kita sebagai pengantar, saya akan ingin merecall, memanggil kembali ingatan Anda ketika mungkin Anda dulu pernah dengar kata istilah etos kerja dan sebagainya. Itu kita recall kembali, kita panggil kembali untuk pengetahuan dasar sebelum kita mempelajari materi ini nanti. Kalau ada pertanyaan sederhana seperti ini, Cah. Etos kerja atau kebiasaan bekerja orang Indonesia itu menurut Anda bagaimana? Siapa yang mau memberikan pandangan silahkan. Menurut penilaian Anda, praktek kerja ya, atau kebiasaan bekerja masyarakat Indonesia itu seperti apa? Silahkan yang mau memberikan pandangan. Siapa? Ayo. Masa tidak ada yang bicara? Silahkan. Menurut Anda, bebas ini. Nah, silahkan. Bayu, Zuhud, Danar, Septia, Muklit, Reva, Zahifal Fikri, dan yang lain. Silahkan kalau Anda punya pendapat. Pola kerja orang Indonesia sudah bagus, kurang bagus, atau belum bagus. Silahkan, menurut Anda bagaimana? Dinyalakan, bisa dinyalakan mic-nya. Ya, Septia, silahkan. Menurut Anda? Cenderung menunda pekerjaan. Oke. Menurut pendapat Anda itu kalau orang Indonesia itu sukanya menunda pekerjaan gitu ya? Suka menunda pekerjaan. Terima kasih. Ada yang lain? Silahkan. Yang lain? Ini enggak bisa jawab, biasanya enggak biasa kerja atau gimana? Ayo, Bayu. Silahkan Mas Bayu.
Loh, dipateni lagi, ayo. Gimana? Menurut Mas Bayu gimana? Kebiasaan kerja orang Indonesia itu seperti apa? Duga, Pak. Boten ngertos, Pak. Oh, enggak tahu. Ya kira-kira lho. Pamane ning omahmu enek sambatan, nyambat opo, mempekerjakan orang. Kebiasaan pola kerja orang Indonesia itu seperti apa? Menurut pandanganmu bebas. Silakan. Enggak ada yang salah, enggak ada yang benar. Iya, ya. Iya. Ora usah dipikir angel-angel, sing penak ae. Ayo, Zuhud, satu lagi, saya ingin pendapat satu lagi aja. Siapa? Safti mau berpendapat? Ayo, siapa? Masuk meneng kabeh iki. Tadi Septia Irawan sudah berpendapat. Ayo. Danar mungkin? Danar? Boten, Pak. Buatan. Wis ngene. Pola pertanyaannya diubah. Lek sampean sok lek arep kerja, kan bareng ini tamat ya. Biasanya golek kerja. Sampean iki lek kerja nu bayangane sampean nu cara kerjane sampean itu seperti apa? Lek sing jawab nu biasanya oleh kerja dhisik ya. Gimana? Oh, selain Septia sudah jawab tadi yang lain. Lek gelem jawab pertanyaan ini tak dungakne oleh kerja dhisik. Pamane sampean ku kerja, sampean ini ketika bekerja itu akan berperilaku bagaimana gitu loh maksud saya. Seperti apa? Ayo. Septia sudah menjawab tadi. Danar, Pinar. Zuhud, wakeh wonge meneng kabeh iki. Bayu Pamungkas, Zahial Fikri, Reva kan, Reva. Silahkan, bagaimana menurut Anda? Halo. Zuhud wes. Zuhud, silakan. Mana Zuhud? Zuhud. Iya, Zuhud. Kerja dan menyelesaikan tugas sesuai dengan perintah. Oh, ya. Semangat bekerja, kalau kata Mas Zuhud itu seperti ini ya, terima kasih. Semangat bekerja dan menyelesaikan tugas sesuai perintah atau sesuai tugasnya. Oke, terima kasih Mas Zuhud. Ya, kita doakan Mas Zuhud setelah nanti tamat bisa segera dapat kerja ya. Oke. Sekarang saya kembali ke PowerPoint lagi. Nah, jadi saya kembali pada salah satu jawaban Anda tadi ketika ditanya bagaimana etos kerja masyarakat Indonesia, ada yang mengatakan belum, ya, kurang disiplin salah satunya. Ya itu salah satu pendapat dari Anda ya. Ya ada mungkin berpendapatnya yang lain, oh sudah disiplin, tidak apa-apa. Memang biasanya kita berpendapat itu dasarnya dari apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan gitu ya. Nah, kita sudah punya fondasi awal, yaitu kalau lihat orang bekerja di Indonesia itu kurang disiplin. Yang kedua, Anda itu pengennya kalau bekerja itu bagus, terus bisa menyelesaikan apa yang ditugaskan, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Bisa dilihat tayangan PowerPoint ini. Saya konfirmasi dulu sebelum saya lanjutkan. Bisa, Pak. Bisa, oke. Saya tak apa namanya keluar dulu ya. Apa ada teman Anda yang mau gabung kelihatannya? Oke, kita. Nah, kita akan bicara apa itu hakikat etos kerja dan pengertian etos kerja. Nah, hakikat etos kerja itu adalah etos itu berasal dari bahasa Yunani atau etikos, artinya karakter moral atau sikap. Jadi karakter sikap, sesuatu yang tertanam pada diri kita. Terus yang kedua,
kerja itu diartikan sebagai kegiatan melakukan sesuatu untuk mencari nafkah. Jadi kalau etika itu karakter, sikap, gitu ya. Terus kerja itu melakukan sesuatu di mana tujuan akhirnya itu untuk mencari nafkah. Jadi nggih golek ya untuk penghidupan lah. Ya, namanya bekerja. Jadi intinya gini, ada keseimbangan sebenarnya. Seikhlas apapun orang itu bekerja, ya, dia tetap butuh bayaran lah istilahnya. Dari lagi bayar kok piye jadi gitu. Kalau misalkan saya bekerja jadi guru, ya intinya selain saya mengajar, saya juga mencari nafkah. Jadi gitu. Ya, kerja itu sekali lagi diartikan sebagai kegiatan melakukan sesuatu untuk mencari nafkah. Selanjutnya, sedangkan etos kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Jadi kalau misalkan di kelompok Anda itu tinggal dalam satu kelompok misalkan. Anda itu tinggal dalam suatu kelompok masyarakat, terus di situ kelompok masyarakat itu petani misalkan ya. Anda itu punya tetangga mayoritas bekerja sebagai petani. Nah, di lingkungan Anda itu kan banyak orang yang bekerja sebagai petani. Nah, ketika itu mereka pagi pergi ke sawah, disiplin mereka bekerja gitu ya. Nah, itu namanya bagian dari istilah etos kerja. Nah, penjelasan mengenai etos kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, orang yang bersemangat dalam bekerja dan menjadi ciri khas atau keyakinan dari seseorang atau suatu kelompok. Ciri khasnya petani iki lek esukan wis budal ning sawah ngono ya. Budal ning sawah terus kerja pokoknya berangkatnya itu rata-rata pagi gitu ya. Nah, nanti siang istirahat, sore kembali lagi seperti itu. Tujuannya apa? Untuk mencari nafkah ya. Terus kalau kita lihat juga mereka itu disiplin, ya, disiplin. Jadi bekerja disiplin. Karena apa? Kalau mereka para petani itu tidak ngopeni sawahnya dengan baik, ya nanti nafkahnya tidak akan diperoleh. Jadi fondasi lain-lain adalah disiplin. Nah, disiplin itu yang namanya karakter moral atau sikap itu tadi. Sedangkan pengertian etos kerja, menurut Mukhtar Bukhari, etos kerja adalah sikap dan pandangan terhadap kerja, kebiasaan kerja yang dimiliki seseorang, suatu kelompok manusia atau suatu bangsa. Ini menurut pendapatnya Mustafa, dalam bukunya Mustafa. Jadi adalah sikap, pandangan terhadap kerja, cara seseorang itu memandang terhadap pekerjaan, terus kebiasaan kerja yang dimiliki seseorang, suatu kelompok manusia atau suatu bangsa. Oke. Selanjutnya, ada yang masih mau gabung ini saya izinkan dulu. Bisa dilihat tayangan PowerPoint-nya? Halo? Coba saya mohon komentar, bisa dilihat? Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lanjut. Bisa. Oke. Faktor yang memengaruhi etos kerja. Jadi kebiasaan orang dalam bekerja itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah agama, terus budaya, terus sosial politik, kondisi lingkungan, dan pendidikan. Nanti ada satu tambahannya, yaitu pengaruh intrinsik, pengaruh dari dalam diri seseorang. Itu yang berpengaruh terhadap etos kerja seseorang. Jadi agama ini saya jelaskan, agama. Menurut agama, dikatakan etos kerja yang rendah, jadi semangat kerja yang rendah secara tidak langsung dipengaruhi oleh rendahnya kualitas keagamaan. Jadi orang kalau kualitas keagamaannya tinggi, itu berpengaruh pada perilaku kerjanya. Sedangkan orang yang kualitas keagamaannya rendah, ya berpengaruh negatif terhadap
etos kerjanya juga. Ya. Sebagai orang Indonesia seperti itu, karena kita berdasarkan Pancasila. Yang kedua, budaya. Jadi kualitas etos kerja meliputi sikap mental, sikap disiplin, dan semangat kerja ditentukan oleh sistem nilai budaya masyarakat. Jadi kalau budaya kebiasaan masyarakatnya itu pekerja keras, disiplin, itu juga berpengaruh pada orang yang ada di sekitarnya itu. Gitu ya. Sehingga kalau kita lihat, orang Jawa itu kan kebanyakan merantau. Ya nek sing golek emas, neng perkebunan macam-macam, ada yang merantau ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Papua. Terus informasi yang saya dengar, budaya kerja orang Jawa itu lebih tahan banting atau lebih lebih disiplin, lebih baik, lebih tinggi lah dibanding dengan suku-suku lain. Ada yang menggambarkan seperti itu. Kenapa? Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan yang ada dalam masyarakat awalnya, sehingga membentuk budaya. Sehingga ketika kita misalkan ada orang merantau keluar wilayah ke provinsi yang lain, misalkan ke Kalimantan gitu ya, ada orang cari emas, misalnya mereka bekerja mati-matian sampai mempertaruhkan nyawa. Pertanyaannya, kenapa kok orang Kalimantan itu jarang yang menambang emas misalnya? Misalnya kalau istilahnya galek itu dompeng gitu ya. Menambang emas. Karena mereka ada yang mengatakan wong kono ora gelem soro. Orang sana enggak mau sengsara gitu ya. Bukan berarti menambang emas itu sengsara, memang pekerjaannya berat katanya gitu ya. Nah, ini yang menjadi pembeda ya. Menjadi pembeda karena apa? Kita di Jawa dididik berbudaya kerja yang istilahnya yang tinggi. Nah, sebaliknya juga misalkan Anda tumbuh dalam lingkungan yang berbudaya atau budayanya itu malas. Misalkan sampean itu punya kelompok sampean itu teman-teman yang malas kabeh. Malas, kerjaan itu malas dan sebagainya. Itu berpengaruh ya pada diri Anda, bisa mendatangkan pengaruh pada diri Anda. Nah, pesannya apa intinya? Ketika memilih lingkungan ya, carilah lingkungan yang baik, lingkungan yang positif bagi diri Anda. Kenapa? Lingkungan yang baik itu akan memunculkan budaya yang baik, berpengaruh pada perilaku Anda. Salah satunya pada budaya kerjaan Anda, gitu ya. Terus yang ketiga, sosial politik. Struktur politik berperan dalam membentuk kesadaran masyarakat untuk membangun etos kerja sebagai bentuk tanggung jawab kepada masa depan bangsa dan negara. Ya. Ini lebih cenderung pada panggilan, ya, panggilan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Contohnya gini, ya gini. Kenapa Pak Tentara itu mau ditugaskan di tempat-tempat yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman kehilangan nyawa, misalnya gitu ya. Ya, misalkan ditugasnya di Papua, di sana ada KKB itu kelompok kriminal bersenjata. Ya. Pak Tentara itu selain mengabdi juga bekerja karena dia dapat pendapatan atau dapat hasil dari pengabdiannya. Nah, selain bekerja, sebaliknya juga mereka itu mengabdi. Karena apa? Mereka memandang diri mereka adalah orang yang paling bertanggung jawab demi menjaga keamanan, kedaulatan bangsa dan negara. Karena negara memberi amanah kepada mereka. Mereka dibekali senjata, mereka dibekali keterampilan, dan sebagainya. Nah, itu dari yang mengaruhi etos kerja, dari struktur sosial atau politik. Jadi pekerjaan seseorang, di mana dia bekerja dalam satu pekerjaan itu berpengaruh. Karena apa? Setiap pekerjaan itu didasarkan pada tanggung jawab. Kalau kita bicara sosial politik, berarti tanggung jawabnya kepada masa depan bangsa dan negara. Yang keempat, faktor yang memengaruhi etos kerja keempat adalah kondisi lingkungan. Nah, ya ini terkait juga dengan budaya ya, budaya. Jadi lingkungan yang mendukung memengaruhi manusia di dalamnya untuk melakukan usaha. Jadi kalau lingkungannya itu lingkungan yang produktif, orang itu juga akan ikut produktif.
Jadi lingkungannya maju, kesadarannya bagus, ya orang itu mau tidak mau dia akan ikut arus. Tapi kalau sebaliknya, lingkungannya itu kumuh, lingkungannya itu tidak ada komunikasi individual, maka juga akan berpengaruh. Mereka dalam bekerja itu ya cenderung sendiri-sendiri, tidak ada interaksi, tidak ada rasa peduli, dan sebagainya. Dan yang kelima, pendidikan. Peningkatan SDM melalui pendidikan bisa meningkatkan keterampilan dan produktivitas di masyarakat. Jadi pendidikan. Pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Jadi seperti halnya di sini, kita di sini, Anda di sini kan dalam proses pendidikan, meskipun caranya jarak jauh ya, karena memang kita masa pandemi. Jadi tingkat pendidikan seseorang itu berpengaruh terhadap pekerjaan. Sebentar, saya ada telepon. Halo, assalamualaikum, nggih Bu. Nggih. Anu, niki kula terlambat 10 menit mawon nggih izin. Saged Bu. Anu napa? Tasik enten kelas kula mboten ngerti jadwale kayak kadung ngundang lari-lari niku. Nggih. Oh, nggih, kula belipun sedap nggih. Nggih. Bentar ya, apa namanya? Mohon maaf ada yang nelpon saya sebentar. Halo, waalaikumsalam. Anu niki nun sewu Pak Agus, niku buhar nembe telepon pemateri ini sampun rawuh. Pemateri ini pelatihan jenengan itu sampun rawuh. Niki pripun siap dimulai napa pripun? Coba jenengan teng nggih teng ruangane buhar mawon. Ruangan Ibu KS. Nggih, Pak. Nggih. Pendidikan. Ya, mohon maaf saya lanjutkan nggih. Pendidikan. Bisa didengar suara saya, Cah? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, ngene iki. Bisa, Pak. Ya. Bisa ngulang sampean dan yang lain-lain, mohon maaf ya. Jadi tingkat pendidikan seseorang itu berpengaruh terhadap etos kerja. Etos kerjanya. Ya, kenapa? Ketika orang itu semakin tinggi ilmunya, biasanya itu dia berpengaruh terhadap keterampilannya dan produktivitas. Produktivitas itu keberhasilan, nilai keberhasilan ketika melakukan suatu pekerjaan. Ya. Contohnya ini, orang yang jadi bos, pimpinan, itu biasanya pengetahuannya lebih dibanding bawahan. Satu orang ini bisa misalnya memanage, mengatur banyak orang. Ya. Dasarnya apa bisa kok seperti itu? Karena dia punya keterampilan. Ya, keterampilan itu salah satunya diperoleh melalui pendidikan. Nah, pengertian pendidikan ini bisa jenjang pendidikan formal. Formal itu ya jenjang pendidikan sekolah. Seperti Anda itu, dan non formal atau yang bukan formal. Jadi Anda belajar dari lingkungan masyarakat, niteni, ya. Niteni, belajar dari alam, ya. Belajar dari lingkungan Anda. Itu yang non formal. Ya. Terus yang terakhir yang memengaruhi etos kerja itu adalah faktor intrinsik namanya, faktor dari dalam diri Anda. Jadi kesadaran diri itu berpengaruh terhadap etos kerja Anda. Selanjutnya, cara menumbuhkan etos kerja. Cara menumbuhkan sikap etos kerja diambil menurut buku 8 kerja
etos kerja profesional. Yang pertama, kita harus menganggap kerja itu adalah rahmat. Itu yang pertama ya. Jadi kerja itu adalah rahmat. Rahmat ini bukan nama orang loh ya. Tapi rahmat itu adalah sebagai bentuk kasih sayang yang diberikan atau bentuk sayangnya yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu salah satunya diberi pekerjaan. Ya. Dipercaya untuk memegang suatu pekerjaan. Jadi kerja itu adalah rahmat. Yang kedua, kerja itu adalah amanah. Jadi pekerjaan itu intinya harus ditunaikan. Ya. Karena kerja adalah amanah. Terus kerja adalah panggilan. Jadi kerja itu panggilan. Panggilan jiwa. Misalkan saya pilih jadi guru itu kan panggilan. Mungkin ada dulu awalnya itu sedikit keterpaksaan gitu ya. Wah kok jadi guru, akhirnya ya jadi guru tenan. Tapi akhirnya ya diselami menjadi sebuah panggilan. Terus kerja adalah aktualisasi. Jadi kerja itu merupakan perwujudan diri, ya, aktualisasi diri. Yang kelima, kerja adalah ibadah. Jadi kalau ibadah itu sesuatu yang kadang polanya itu wajib atau harus dikerjakan. Ya, harus dikerjakan. Dan kalau itu dilaksanakan dengan baik, manfaatnya itu juga akan kembali pada diri kita. Yang keenam, kerja adalah seni. Kenapa dipahami kerja itu seni? Karena kerja itu pada setiap bidang pekerjaan itu memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan. Misalkan dokter, ya seni ini dokter itu ketika merawat pasien untuk menyembuhkan ada caranya sendiri. Saya guru. Ketika kita masa pandemi, cara guru mengajar itu kan macam-macam ya. Misalkan kalau saya ya ada Google Meet, pakai LMS, Edmodo dan sebagainya. Itu seni namanya. Untuk mencapai target agar pekerjaan itu bisa terselesaikan. Terus kerja adalah kehormatan. Jadi, ketika bekerja kita harus bisa menganggap pekerjaan yang kita lakukan itu adalah sebuah kepercayaan yang akhirnya ketika kita bisa diberi kepercayaan itu merupakan sebagai kehormatan. Kenapa kehormatan? Selain itu, tidak semua orang itu bisa melakukan pekerjaan yang mungkin akan Anda lakukan nanti ketika Anda sudah menyelesaikan pendidikan. Kalau jurusannya multimedia, punya spesialisasi bidang multimedia. Kalau jurusannya TBSM, punya spesialisasi di bidang sepeda motor gitu ya. Dan itu tidak semua orang bisa. Terus yang kedelapan, kerja adalah pelayanan. Nah ini penting. Poin ini penting sekali. Kenapa? Ketika nanti Anda bekerja, Anda tidak perlu melihat berapa banyak orang yang mengikuti Anda, berapa banyak orang yang simpati terhadap Anda. Kalau seperti itu, nanti kalau iki sing ikut saya itu sedikit. Itu nanti kalau pandangannya seperti itu, kita akan berpengaruh pada pelayanan. Jadi ketika kita memahami kerja adalah pelayanan, jangan melihat sedikit banyaknya, jangan melihat Anda nanti menjadi famous or not, ya, terkenal atau tidak. Yang penting Anda kerjakan, Anda layani. Ya, Anda kerjakan, Anda layani. Ya. Karena prinsipnya kerja adalah pelayanan gitu ya. Jadi misalkan pagi ini, kalau 2 kelas itu di total kan 72. Katakanlah kalau 36 kali 2. Misalkan yang ikut di sini sekitar 20, yes tetap mau yang ikut 72 atau yang ikut 20 atau yang ikut 10, standarnya harus sama. Karena apa? Pada prinsipnya kerja adalah pelayanan gitu ya. Ndak oleh sing titik yang layani saenake dhewe, ndak oleh. Lek akeh engko yang layani bagus, ndak boleh. Ya standarnya sama karena prinsipnya kerja adalah pelayanan. Terus karakteristik etos kerja. Ya, materi selanjutnya. Ciri-ciri etos kerja itu yang pertama, mohon maaf ada 3 ya, ada 3. Keahlian interpersonal. Jadi keahlian dari dalam diri. Ini wujudnya sikap, cara, penampilan atau perilaku. Yang kedua yaitu inisiatif.
Jadi etos kerja itu orang yang memiliki semangat kerja, dia pertama harus memiliki keahlian interpersonal. Yang kedua, dia harus inisiatif. Inisiatif itu cerdik, produktif, banyak ide, antusias. Jadi contohnya gini, ketika melakukan suatu pekerjaan gitu ya, ketika Anda melakukan suatu pekerjaan, mungkin nanti Anda akan mengalami hambatan. Ya. Anda dituntut ketika Anda itu banyak mendapatkan hambatan atau mengalami hambatan, Anda itu dituntut untuk memiliki banyak ide. Ya. Cara Anda bisa, cara B. Misalkan Anda dapat masalah, cara A tidak bisa menyelesaikan, pindah cara B, cara D, dan seterusnya. Ya. Banyak ide, gitu ya. Terus Anda harus antusias. Antusias itu kalau diwujudkan dalam sikap, sikap yang selalu tersenyum, sikap yang selalu menampakkan senang di hadapan orang, gitu ya. Antusias. Terus yang ketiga, Anda dapat diandalkan. Ketika Anda bekerja, gitu ya, diharapkan Anda itu selalu bisa menuntaskan pekerjaan tersebut. Nah, sehingga kerja ini enak hasilnya. Orang repot kerja tapi di enak hasilnya, itu bahaya nanti. Wis dipikir kaya mbuh kerja ini repot, bisa sampai hasil ndak dapat apa-apa. Akhirnya ya bermasalah. Ya. Jadi hasil kerja dapat diharapkan, gitu ya. Ini yang penting juga. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Halo. Coba komen. Kalau tidak ada, bilang aja. Tidak, gitu ya. Tidak ada, lanjut. Ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai etika. Etika kerja dalam dunia usaha industri. Jadi ketika Anda nanti mau bekerja, ada hal-hal yang harus Anda perhatikan ketika Anda nanti bekerja. Yang pertama, Anda harus melaksanakan tugas sesuai visi misi dan tujuan perusahaan. Itu wajib. Ya. Karena Anda itu kan ngikut ke perusahaan ya. Jadi tidak sak penake dhewe. Ya. Jadi Anda melaksanakan tugas sesuai visi misi dan tujuan perusahaan. Yang kedua, Anda harus selalu berorientasi atau berpandangan pada budaya peningkatan mutu kerja. Kalau tahun ini Anda memiliki kemampuan A, tahun depan diupayakan meningkat B, tahun ketiga C, dan sebagainya. Sehingga ketika di situ kemampuan Anda itu meningkat. Ketika kemampuan meningkat, mutu pekerjaan Anda juga semakin baik. Gitu. Yang ketiga, saling menghormati sesama karyawan. Yang keempat, membangun kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan. Yang kelima, memegang amanah atau tanggung jawab dan kejujuran. Yang keenam, menanamkan kedisiplinan bagi diri sendiri dan perusahaan. Ya. Jadi ini etika kerja dalam dunia usaha dan industri. Ini biasanya berlaku pada perusahaan-perusahaan berskala nasional atau multinasional atau internasional. Jadi gitu. Kecuali sampai usaha sendiri, terus ya dilakukan sendiri, semuanya dilakukan sendiri, biasanya pengelolaannya lebih tradisional. Tapi ketika Anda masuk dalam perusahaan-perusahaan yang sudah besar, berskala nasional atau internasional, Anda harus memiliki sikap kerja seperti ini. Nah, poin 1 sampai 6. Oke, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya, karakter, ya, pribadi atau sikap apa, pribadi seperti apa yang diperlukan oleh dunia usaha dan industri. Ya, gitu ya. Yang pertama, di sini ada 10 hal yang diperlukan. Jadi perusahaan itu butuh orang-orang yang memiliki karakter atau sikap seperti ini. Yang pertama, memiliki visi dan misi. Jadi orang itu punya target. Orang itu punya acuan yang jelas, punya visi dan misi. Dia bekerja itu untuk apa, dia tahu. Sehingga yang dia lakukan itu betul-betul dia ketahui. Yang kedua, orang itu terus mau belajar. Yang kedua. Jadi punya semangat belajar. Makanya seperti Anda di sini kan punya semangat belajar ya.
yang ada di sini salah satunya. Mohon maaf, bukan berarti saya mengatakan yang tidak bisa hadir tidak punya semangat. Insya Allah tetap punya semangat. Mungkin karena keterbatasan kuota, paketan, dan sebagainya. Sehingga nanti materinya Pak Rian rekam akan Pak Rian sampaikan di YouTube gitu ya. Sehingga Anda nanti bisa dilihat di YouTube. Kalau di YouTube kan murah, gratis, ada paketan itu yang free YouTube seperti itu. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif. Yang keempat, mampu mengatur waktu. Jadi iso noto waktu. Yang kelima, mau bekerja keras. Tidak pantang, tidak gampang patah semangat ya. Yang keenam, disiplin. Disiplin. Yang ketujuh, adaptif. Yang kedelapan, mampu bekerja sama. Yang ke-9, jujur. Yang ke-10, bersyukur. Jadi orang yang disiplin, orang yang adaptif, orang yang bisa bekerja sama, orang yang jujur, dan orang yang bisa bersyukur, dan faktor hal-hal yang lain yang ada dalam tayangan ini, anak-anak sekalian, itu yang diperlukan oleh dunia usaha dan industri. Pertanyaannya, lho Pak, kok renek wong sing pinter yo? Nggak ada di sini, nggak tertulis orang pinter itu. Nggak tertulis. Tapi bukan berarti pinter tidak penting. Artinya apa? Pinter itu hal yang ya penting, tapi mungkin masuk ke nomor urutan 20 sebenarnya. Yang dimau itu apa? Ya, seperti mau kerja kelas, jujur, ini penting utama. Jadi sampean ku ilek paman wis usaha tenanan gitu ya. Wis sekolah wis usaha tenanan maksimal, jolek ulangan orang ngerepek, orang nyonto, ndak curang gitu. Ndak apa-apa. Ya. Itu wujud ujian kejujuran dan kerja keras kalian. Terus baru hasilnya elek remedi terus, ndak apa-apa. Ya, ndak apa-apa. Karena apa? Anda nanti istilahnya apa ya? Orang itu akan melihat sisi lain Anda ketika orang lain itu membutuhkan Anda. Karena orang sekarang itu kalau pinter tapi tidak jujur, tapi culas, orang nggak mau. Yang dicari orang jujur dulu, karena orang pinter itu kan bisa karena dia belajar. Penting jujur dhisik, tapi lek pinter ndak jujur, wah, apa meneh sing paling parah iki wis ora pinter, ora jujur. Waduh, wis ndak dapat apa-apa itu. Orang lain ndak melirik, ndak tertarik terhadap orang seperti itu. Wis ora pinter, ge ora jujur. Lebih baik jujur ndak pinter, lebih baik lagi yo jujur yo pinter. Sehingga Anda itu jangan berkecil hati ketika tidak juara kelas, tidak dan sebagainya. Karena apa? Karakter yang diperlukan oleh dunia usaha dan industri itu seperti yang disampaikan di sini tadi. Ini, yang 10 ini tadi. Silahkan Anda genjot, Anda biasakanlah perilaku seperti ini dalam kehidupan Anda. Karena ini tidak bisa langsung malik 100%, tidak bisa. Butuh step-step ya, butuh tahapan gitu ya. Jadi yang mau bekerja keras dan sebagainya itu. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir, sikap dan perilaku yang harus dihindari dalam dunia usaha dan industri. Yang pertama adalah kalau Anda masuk ke perusahaan ya, Anda jadi seorang pekerja atau karyawan di perusahaan, Anda jangan takut terhadap tantangan. Tidak sampai weden, ya, mentali Anda juga lemah. Ya. Yang kedua, malas. Yang ketiga, berpikiran negatif. Orang kalau pikirannya negatif itu paling tidak bisa maju. Dia seperti muter di situ saja. Karena pikirannya selalu negatif, karena terbatasi oleh pikirannya sendiri. Yang keempat, mementingkan diri sendiri. Yang kelima, mudah menyerah. Yang keenam, tidak jujur. Yang ketujuh, sombong. Dan yang kedelapan, tidak mau bekerja sama. Ini yang menjadikan orang itu dihindari. Jadi lek roh perusahaan ngono, lek roh wong ki modele koyo ngono, wis saya ndak butuh orang seperti ini, pasti berkata seperti itu. Loh, apa mereka tahu, Pak? Ya mereka tahu. Kan kalau mau masuk perusahaan yang bonafit itu ada tes psikologi. Tes psikologi itu tes yang mempotret kejiwaan
atau perilaku seseorang, bisa dipotret itu, bisa dinilai. Ya, tes psikologi namanya. Dan Anda tidak bisa pura-pura, itu tidak bisa, pasti kelihatan ketika Anda setelah mengerjakan tes tersebut. Ya, cenderung untuk kelihatan pola perilaku, cara berpikir Anda itu kelihatan. Jadi ketika Anda sudah menamatkan pendidikan di jenjang menengah ini, SMK ini, mulai sekarang mumpung belum tamat, hindari perilaku-perilaku seperti ini, sikap-sikap seperti ini. Malas, sombong, tidak mau kerjasama, mudah menyerah, tidak jujur, mementingkan diri sendiri, itu harus dihindari. Supaya apa? Nanti ketika tamat, Anda itu dilirik, banyak laku di dunia kerja. Nah, aku sekalian, mungkin ini kesempatan saya, pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan atau ingin menyampaikan saran gitu, silahkan. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Kalau tidak ada, sebentar Pak Rian akan screenshot dulu ya. Kalau tidak ada, terima kasih atas kehadiran Anda pada room ini. Pesan saya tetap jaga kesehatan, hati-hati, tetap semangat belajar, ya. Patuhi protokol kesehatan, karena tingkat penyebaran COVID di Trenggalek itu sangat tinggi. Saya minta bantuan pada Mas Rifana Arianto. Sampai mimpin doa, Mas. Doa penutup, silahkan. Kayak doa sebelum pulang gitu loh ya. Silahkan. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Rifana atas perkenan doanya. Semoga doa kita diterima oleh Allah. Dan jangan lupa ya, nanti Anda absen di Master Web ya. Anda absen di Master Web. Sementara tidak ada tugas, cukup Anda pelajari PPT ya tadi, nanti akan saya share di grup untuk tugas, insya Allah tidak ada. Terus bagi yang belum mengerjakan ulangan, khusus kelas 12 TBSM 3, kalau 12 multimedia kan memang baru ya, khusus 12 TBSM 3 yang belum mengerjakan ulangan di Edmodo, silahkan dikerjakan, ya, bisa itu dikerjakan, ya. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih. Salam buat keluarga. Saya akhiri. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.